Shalom, jemaat OSIS yang dikasih dalam Kristus. Bersua kita kembali di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Sebelum kita lanjutkan dengan pujian penyembahan bersama dengan anak-anak Tuhan yang melayani, mari kita bersehati berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat anugerah hidup baru yang kau berikan bagi setiap kami. Mari Roh Kudus pimpin kami dalam ibadah online hari ini, biar setiap kami mengalami sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Bahkan kami haus akan firman Tuhan, hidup kami dikuatkan lewat pemberitaan firman-Mu. Beri kami Tuhan pada hari ini pengalaman untuk mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus, kami akan doain dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ku dari Tuhan.
jemaat Tuhan, sekali lagi kita bertemu dan berjumpa di dalam ibadah online kita pada minggu ini. Dan saya yakin dan percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kasih Tuhan, berkat penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Baik, sebelum kita masuk di dalam pendengaran singkat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk berdoa. Saya akan membawa kita di dalam doa. Terima kasih Bapa karena kesempatan dan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami benar-benar menikmati kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kehidupan kami banyak melakukan banyak pelanggaran, banyak dosa, namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau masih mengasihi kami. Ampuni kami Bapa, apapun bentuk pelanggaran yang sudah kami lakukan. Biarlah Tuhan dapat memberikan kami kekuatan, semangat baru, beri kami pembaharuan baik daripada hati kami, pikiran kami, agar firman Tuhan dan perintah Tuhan tetap ada di dalam hati kami. Dan apabila firman Tuhan ada di dalam hati kami, sudah tentu kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Inilah doa yang kami sudah panjatkan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan. Saya tahu kita masih lagi di dalam keadaan yang agak terbatas pergerakan kita, dan sudah tentu banyak hal dan banyak perkara yang akan kita alami karena kita senantiasa duduk dan tinggal di dalam persekitaran yang sangat terhad, dan banyak kesempatan dan waktu untuk kita memberi waktu untuk hati dan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan sebelum ini, mungkin disebabkan kesibukan kita di dalam pekerjaan ataupun di dalam tugas dalam bisnis kita. Kita tahu bahwa awal kejatuhan manusia di dalam dosa itu adalah terjadi oleh karena manusia membuka ruang kepada iblis untuk menawar sesuatu, menawar sesuatu yang menarik, yang indah untuk dilihat oleh mata kita sendiri. Perkara-perkara yang menyenangkan, menggoda, dan akhirnya manusia tertarik untuk melihat, bahkan untuk menikmati perkara tersebut. Mari kita melihat bahwa iblis pada awalnya hadir dalam bentuk ular, di mana iblis mulai berbicara dengan manusia pada ketika itu di Taman Eden. Apa yang kita dapat lihat apabila iblis mempunyai kesempatan dan mempunyai waktu yang sungguh tepat, dan dia sudah mendapat waktu dan kesempatan untuk berdialog dengan manusia pada ketika itu, dan iblis menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hal ini? Mari kita sama-sama membuka di dalam Kejadian, di dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Ayat yang pertama, adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Sekali lagi saya membaca, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu akan mati. Dan
Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Ayat yang keenam, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Mari kita melihat dari awal kesempatan yang diberikan oleh manusia untuk berinteraksi, untuk berdialog dengan iblis, maka iblis dengan bijaknya menggunakan kesempatan dan waktu yang ada ini untuk mempengaruhi pikiran, untuk mempengaruhi hati manusia pada ketika itu. Sedangkan manusia tahu bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Sekali lagi saya mengatakan, sedangkan manusia tahu bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Tetapi coba kita melihat, mengapakah manusia itu cenderung untuk melanggar perintah Tuhan? Manusia itu cenderung untuk memberontak kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu adalah disebabkan oleh sikap manusia itu sendiri yang cenderung melihat kepada benda-benda ataupun hal-hal yang boleh dilihat oleh mata dan dinilaikan oleh hati manusia. Seharusnya bagi manusia, larangan ini adalah satu hukum yang sangat berat. Satu ketetapan dan satu undang-undang yang harus kita patuhi. Dan apabila kita melanggar, maka kita akan menerima akibatnya. Dan inilah yang berlaku kepada manusia pada ketika itu. Di mana iblis telah mempengaruhi hati dan pikirannya sehingga iblis dapat menguasai hati dan dapat menguasai pikiran manusia pada ketika itu. Lalu dia memperlihatkan tawaran-tawaran yang ada di dunia ini, dan tawaran-tawaran yang dilihat oleh manusia pada ketika itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Ya, tawaran yang diberikan oleh iblis pada ketika itu adalah satu benda yang ingin dinikmati oleh manusia pada ketika itu. Tetapi kita dapat melihat mengapa perkara ini boleh berlaku. Ia adalah oleh karena nafsu diri manusia itu sendiri, di mana iblis akan menguasai pikiran kita dan iblis akan menguasai hati kita. Maka dengan tidak sengaja, nafsu yang ada di dalam diri kita itu juga akan menguasai hati dan pikiran kita. Dan dengan itu, nafsu yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu akan memberikan kita satu syarat untuk kita bertindak, supaya kita memberontak dan supaya kita boleh melawan perintah Tuhan. Sedangkan secara jasmani, kita sudah mengerti dan kita sudah mengetahui bahwa larangan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah satu bentuk hukum yang sangat berat. Dan kadang-kadang manusia itu dia berpikir bahwa setiap apa yang kita lakukan dan setiap apa yang ingin dilakukan, kita itu cenderung tidak berpikir akan akibat yang akan diterima oleh manusia. Jadi apa yang kita lihat pada ketika itu, apabila manusia itu sendiri sudah melanggar perintah Tuhan, manusia itu sendiri sudah melanggar hukum Tuhan, maka akibat yang diterimanya adalah di mana Tuhan telah mengusir manusia itu, dan hukuman yang diterima adalah manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan.
Coba kita lihat. Dari kejatuhan manusia ini sebenarnya kita harus belajar bagaimana untuk kita mengawal diri dan pikiran kita. Selama mana kita masih hidup di dunia ini, dimanapun kita berada, kesempatan dan waktu akan iblis pergunakan. Segala bentuk tawaran akan tersedia di depan mata kita. Dalam bentuk apa dan bagaimana dan serupa apa, itu akan iblis pergunakan untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Maka dengan itu, sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar dan kita harus memikirkan tentang segala apapun bentuk perbuatan yang kita lakukan, baik itu melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Kita harus menilai hal itu. Apakah kita sudah melakukan perkara itu di luar daripada kebiasaan kita ataupun di luar daripada konteks kekristenan, kerohanian kita itu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang ialah, apakah kita menolak atau menerima tawaran daripada dunia ini? Sebab apa yang kita lihat pada saat ini, kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh menolak dan kita tidak dapat menghindari diri kita daripada hal-hal yang boleh menggoda, boleh mempengaruhi, dan boleh memberi kita daya tarikan untuk kita cenderung kepada hal-hal dunia ini, sehingga timbul di dalam hati, di dalam pikiran kita untuk kita menikmati hal itu secara dunia ini. Dan inilah perangkap dan cara yang telah digunakan oleh iblis. Seawalnya iblis ada di dunia ini untuk mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Kita membaca di dalam 1 Yohanes Kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi mari kita menjawab secara jujur tentang hal ini. Orang yang mengasihi dunia ini adalah manusia yang sama dengan dunia ini. Manusia yang berkawan dengan dunia ini. Manusia yang bersahabat dengan dunia ini. Dan pendek kata, manusia yang berkawan dengan iblis. Jika pada saat ini firman Tuhan sudah memberi kita larangan, firman Tuhan sudah memberikan kita perintah, janganlah kamu melakukan hal ini, janganlah kamu mengambil hal ini. Tetapi apabila kita ingin juga melakukan hal itu sudah disamakan bahwa kita itu ingin mengubah diri kita itu ingin menjadi serupa dengan Tuhan, kita itu ingin menjadi setaraf dengan Tuhan, dan kita itu ingin menjadi berkuasa seperti Tuhan. Mana mungkin secara manusia kita boleh melakukan hal-hal seperti ini jika tidak iblis yang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Oleh dengan itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya suka membawa kita untuk berfungsi juga dengan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat yang 27 yang berkata demikian, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Kesempatan yang dimaksudkan di sini ialah apa?
Sudah tentu kesempatan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu adalah bumi ataupun dunia ini. Karena apa? Karena iblis itu sendiri tinggal dan duduk di dalam dunia ini. Maka dengan itu, persoalan-persoalan seperti ini harus kita tangani dan harus kita jawab dengan hati yang jujur supaya kita dapat mengerti bahwa di sepanjang dan selagi kita hidup di bumi ini, iblis akan menguasai diri kita dan iblis itu sentiasa mengikuti dimanapun kita berada. Dan apabila iblis itu sendiri mempunyai kesempatan dan waktu yang sungguh baik, dan dia akan mengambil kesempatan itu, dan dia akan berdialog dengan kita, dan dia akan berbicara dengan kita, maka kita akan terpengaruh dengan pujukan, dengan rayuan yang akan diberikan oleh iblis. Dan apabila semua ini sudah percaya dilakukan oleh iblis, maka kesempatan yang baik, kesempatan yang ada itu akan dipergunakan. Bukan sahaja untuk dia mempengaruhi hati dan pikiran kita supaya agar kita dapat melakukan ataupun agar kita melakukan hal-hal yang kecil-kecil saja. Terkadang kita boleh melakukan hal-hal yang luar daripada pemikiran kita dan luar daripada apa yang kita jangkakan. Jadi di dalam hal ini, perkara yang harus kita pahami dan harus kita mengerti ialah apakah senjata atau apakah bahagian ataupun aspek yang dilakukan oleh iblis untuk melakukan operasi yang ingin dilakukan di dalam kehidupan manusia. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, hal pertama yang harus dilakukan oleh iblis pertama adalah untuk menguasai pikiran kita. Dan perkara yang kedua ialah iblis akan coba untuk menguasai hati kita. Jika dua perkara ini dapat dikuasai oleh iblis, maka dia akan percaya untuk menguasai kehidupan kita. Maka dengan itu jemaat Tuhan, kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Kita harus berhati-hati dengan hati kita. Kita jangan main-main dengan hati dan pikiran kita. Kita jangan memberi ruang sedikit sekalipun. Jangan sekali-kali kita akan memberi ruang untuk iblis untuk menguasai hati dan pikiran kita. Kita tahu segala perbuatan, segala pelanggaran, segala dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, itu bermula daripada pikiran dan itu bermula daripada hati kita. Pada hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan ini, dan kita sudah mengerti bahwa di mana punca dan di mana permulanya kejutaan manusia itu di dalam dosa, ianya adalah datang daripada hati dan pikiran manusia. Jika firman Tuhan pada hari ini sudah memberikan kita peringatan, sudah memberi kita pengajaran, marilah kita memelihara hati dan pikiran kita. Marilah kita memberi waktu yang lebih luas untuk firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita. Jika ini yang kita dapat lakukan, sudah tentu iblis tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai ruang untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Mari kita membaca juga di dalam Matius 25 ayat 41. Ya, Matius 25 ayat 41 yang berbunyi demikian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya." Kita tahu manusia yang cenderung melakukan hal-hal duniawi ini, mereka adalah penghuni kehidupan yang kekal di dalam neraka. Dan kita tahu bahwa orang yang memberi kehidupannya kepada Yesus Kristus, yaitu manusia yang akan memiliki kehidupan yang kekal, yaitu di dalam kerajaan surga. Maka dengan itu, sekali lagi saya memperingatkan kita, jangan pernah kita memberi kesempatan kepada iblis. Jangan pernah kita memberi tempat berpijak kepada iblis. Karena kita tahu, apabila kita memberi kesempatan, apabila kita memberi waktu untuk iblis
masuk di dalam hati kita, masuk di dalam pikiran kita, maka di saat itulah juga kita akan jatuh di dalam iman kita. Dan apabila kita jatuh di dalam iman kita, tiada sesiapa yang boleh membantu dan tiada sesiapa yang boleh mengangkat kita dari kejatuhan kita, selain kita kembali kepada Allah Bapa kita yang berkuasa, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memiliki kita. Dengan itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, sekali lagi saya memperingatkan kita, marilah kita mengosongkan hati dan pikiran kita. Biarlah bencana Tuhan dapat memenuhi hati dan pikiran kita. Biarlah bencana Tuhan masuk di dalam setiap sudut yang ada di ruangan pikiran kita, di dalam setiap sudut dalam hati kita. Dan saya yakin dan percaya apabila kita dapat dan mampu melakukan hal-hal yang seperti ini, sudah tentu kehidupan kita itu lebih baik, dan sudah tentu kehidupan kita itu tidak lagi kacau bilau, karena kita tahu apabila iblis menguasai hati dan pikiran kita, hal yang ingin dilakukan ialah ia ingin mengganggu daripada segi ketentraman pemikiran kita, hati kita, dan iblis itu lebih suka jika kita itu hidup di dalam keadaan yang tidak tentram. Dan di kesempatan yang ini juga saya ingin mengucapkan kepada jemaat Tuhan, marilah kita tetap kuat, marilah kita tetap memberi perhatian kita. Saya tahu di dalam kita menghadapi perubahan iklim seperti apa yang kita alami pada saat ini, disebabkan pandemik yang masih lagi menguasai dunia, bukan saja di tempat kita. Dan marilah kita memberi perhatian kita kepada kehidupan rohani kita, karena kita tahu di dalam kita kesesakan, tiada orang yang mampu untuk memberikan kita pelepasan selain daripada Allah Bapa yang telah memberikan kita pelepasan di dalam segala persoalan-persoalan hidup kita selama ini. Baik, akhir daripada perkongsian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya membawa kita dan mengajak kita di dalam doa sebagai doa penutupan, dan saya akan membawa kita doa dalam doa sekali lagi. Baik, mari kita tunduk berdoa dan saya akan membawa kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama sharing daripada sebagian daripada firman-Mu, walaupun kami berbicara dalam waktu yang sangat singkat, namun yang kami percaya dan kami yakin Engkau telah memberikan kami satu message yang sangat jelas, yaitu di mana kami harus dekat dengan Tuhan, dan kami tidak sekali-kali akan memberi dan membuka ruang untuk iblis masuk di dalam hati dan masuk di dalam pikiran kami, karena kami tahu Tuhan, bermulanya keciptaan manusia di dalam dosa itu adalah disebabkan manusia itu sendiri memberi ruang, membuka waktu untuk iblis masuk di dalam hati dan di dalam pikiran kami. Oleh itu Tuhan, pada saat ini kami mohon Tuhan akan Engkau dapat memberikan kami kekuatan, biarlah pengharapan yang daripada Allah Bapa sendiri senantiasa menyertai kehidupan kami. Di saat kami menghadapi banyak persoalan hidup pada saat ini Tuhan, mungkin ada di antara jemaat kami yang di dalam kekurangan, yang ada di dalam persoalan-persoalan lain Tuhan, baik itu dari segi kesehatan, baik itu dari segi persoalan pekerjaan. Mari Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi pada saat ini, kami angkat semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberi kami kesembuhan Tuhan, Engkau berikan kami pengharapan baru, agar kami terus kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama Yesus Kristus karena pembaharuan yang telah Engkau berikan di dalam hati, dalam pikiran kami pada hari ini. Terpujilah nama Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, dan firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan Yesus